Selamat pagi, Shalom teman-temanku dimanapun berada. Perjalanan pelayanan saya ke Resort Tamako di Gemis Jemaat Bethesda Menggawa. Perjalanan cukup jauh dan pada momentum yang penuh sukacita ini karena kasih Kristus kepada kita. Kita akan merenungkan karya agung Kristus yang dinyatakan bagi kita manusia di dunia ini. Jumat Agung ada saat atau momentum penting bagi kita untuk menghayati betapa pengorbanan Kristus, betapa cinta Yesus kepada kita besar, bahkan agung. Ia bersedia, ia tidak menentang, ia tidak membantah apa yang harus diterimanya, yaitu salib. Perenungan kita pada kesempatan ini didasarkan pada Markus pasal 15. Sekali lagi didasarkan pada Injil Markus pasal 15. Keputusan berbau politik dari Pilatus menentukan Yesus untuk disalibkan atau tidak disalibkan. Mengapa tidak disalibkan? Karena Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan yang dituduhkan oleh tua-tua Israel, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, beserta dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Kali lagi Pilatus tidak menemukan kesalahan itu. Laporan yang dibawa kepada Pilatus agar Yesus disalibkan karena Yesus menyatakan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Menyatakan diri sebagai raja orang Yahudi menjadi penghinaan bagi mereka. Dan ini dikonfir sendiri oleh Pilatus. Sekali lagi di dalam Injil Markus pasal 15, dikonfir sendiri oleh Pilatus kepada Yesus. Apakah benar Yesus raja orang Yahudi? Yesus sendiri menjawab bahwa yang mengatakan demikian adalah Pilatus, bukan dirinya. Dan Pilatus pun
mendengar tentang raja orang Yahudi yang dikenakan pada Yesus dari imam-imam, kepala tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat waktu itu. Tuduhan hoax. Pilatus benar-benar tahu Yesus tidak bersalah. Tetapi keputusannya Yesus harus disalibkan. Bukan karena desakan para tua-tua Yahudi, imam-imam, kepala ahli Taurat, atau bukan karena desakan massa sebenarnya. Pilatus, kalau dia berpegang teguh pada kebenaran yang membawa dia pada keputusan yang benar, seharusnya ia pun memutuskan dalam dasar-dasar kebenaran itu sendiri. Tapi justru ia mendasari keputusannya dengan bertanya kepada mereka yang membenci Yesus, kepada mereka yang tidak suka Yesus. Orang kalau sudah dalam situasi yang diselimuti kebencian, kebenaran apapun tidak mereka dengarkan. Kebaikan apapun tidak akan mereka hiraukan. Mereka menuntut agar Yesus disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia. Dan Pilatus tidak dapat berbuat banyak. Ia memutuskan penyaliban Yesus tidak berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran yang selayaknya. Yang benar dibenarkan, yang salah tentu menerima konsekuensi dari kesalahan itu. Tetapi yang terjadi adalah Yesus yang benar itu disalahkan dan menerima keputusan untuk disalibkan. Pilatus memutuskan itu. Saya katakan tadi bahwa keputusan penyaliban Yesus yang dilakukan oleh Pilatus berbau politik karena waktu Yesus dibawa untuk disalibkan, disalib itu telah dipakukan tulisan Raja orang Yahudi. Mungkin kalau ada orang menuntut Pilatus, mengapa Yesus yang tidak bersalah itu disalibkan, maka dia punya dasar menjawabnya. Karena Yesus menyatakan Raja orang Yahudi. Sekali lagi, menyebutkan diri sebagai Raja orang Yahudi menghinakan mereka, menghinakan pemimpin-pemimpin Yahudi waktu itu. Kita renungkan, ibu bapak saudara, pengadilan sesat mengadili Yesus. Sudah tahu-tahu dan sudah jelas Yesus tidak bersalah, tetapi tetap dihukum mati. Dan hukuman itu tak terlepas dari
keputusan Pilatus itu sendiri, walaupun ya mungkin akan berkelit, desakan massa dan lain sebagainya. Ia memutuskan Yesus disalibkan mengikuti desakan massa juga karena, selain desakan massa juga karena dalam dirinya dalam diri Pilatus itu sendiri memang keinginannya juga begitu, kemauannya juga begitu. Ia bersembunyi di balik ungkapan Yesus Raja orang Yahudi. Akhirnya Yesus harus disalibkan. Desakan massa juga campur tangan pengadilan sesat yang dilakukan, yang diputuskan oleh Pilatus. Pengadilan sesat menghukum yang benar dan membebaskan yang salah. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus dibawa ke tempat penyaliban, Bukit Golgota, disebut juga Bukit Tengkorak. Tidak mudah memikul salib, beban berat dipikul oleh Yesus sampai-sampai ia tidak mampu lagi memikul salib itu. Menuju ke tempat penyaliban di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak itu, salib Yesus dipikul oleh Simon dari Kirene, seorang yang baru balik dari kebun, dipaksakan untuk memikul salib Yesus. Yesus tak banyak kata, atau tidak banyak kata, tidak ada kata yang keluar dari mulut Yesus ketika dia digiring ke tempat penyaliban. Ia diam, betul-betul sendiri, bergumul atas derita yang diperhadapkan kepadanya, bergumul sendiri atas kematian yang ditimpakan kepadanya, kematian seorang yang diputuskan bersalah padahal tidak bersalah. Ketika ia digiring ke tempat penyaliban dan disalibkan itu, terdengar hanyalah olok-olokan, penghinaan orang-orang yang membenci dia. Penyaliban Yesus tidak menghadirkan simpati kepada orang-orang waktu itu. Ini ingatkan kita semua betapa kebencian. Ketika kebencian berkecamuk dalam hati kita dan kita membiarkan kebencian itu bertakhta dalam hidup kita, maka simpati atau empati pun hilang. Bayangkan ibu bapak saudara teman-teman, Yesus mau disalibkan, Yesus mau menuju kematian. Yang dia terima adalah olok-olokan, olok-olokan manusia
yang bersalah, olok-olokan manusia yang berdosa. Pikiran mereka kala itu bahwa Yesus dapat melawan keputusan itu. Ketika dia disalib, dia bisa turun dari salib. Dan memang itu dapat dilakukan oleh Yesus. Bisa saja Yesus melawan, bisa saja Yesus tidak menerima, bisa saja Yesus berbuat luar biasa di hadapan mereka kala ia mau disalibkan. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Walaupun diejek, walaupun dihina, ia diam. Ia menerima jalan salib, ia menerima kematian. Kata hati Yesus tidak diselami. Perasaan Yesus yang mendalam, yang berbeban berat itu tidak diselami secara mendalam oleh manusia kala itu. Bahwa di dalam diri Yesus terkandung cinta kuat buat manusia. Ia mengasihi manusia, ia menyayangi manusia. Mengapa? Salib itu bukan salib untuk dirinya, tetapi salib itu adalah salib kita, karena kita yang bersalah, karena kita yang berdosa. Beban hidup yang berat yang dia tanggung itu bukan beban hidup yang harus dia tanggung, tetapi itu beban hidup kita, pergumulan kita, persoalan kita yang dia tanggung. Mengapa Yesus demikian? Saya katakan tadi bahwa ia mengasihi kita, ia menyayangi kita, ia mencintai kita. Ingatlah teman-teman, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Ingatlah dan renungkanlah. Mari kita merenungkan. Mari kita semua merenungkan luar biasa cinta Yesus kepada kita. Walaupun salib dan kematian dia terima, yang penting manusia merasakan kasihnya. Yang penting manusia tahu bahwa ia mencintai manusia dengan kasihnya yang agung itu. Hinaan, cercaan, olok-olokan tidak dia hiraukan. Karena bagi Yesus membebaskan manusia dari dosa dan hanya ditempuh melalui salib dan kematiannya, itu jauh lebih penting, jauh lebih besar, dan jauh lebih agung dari kebencian-kebencian manusia kala itu. Yesus disalibkan, Yesus mati terbunuh. Kedua penjahat pun yang disalibkan bersama Yesus mengolok-olokkan dia. Apa gerangan dengan manusia? Apa yang terjadi dengan manusia? Melalui perenungan ini, hendaknya kita terus mendalami dan menyelami kedalaman cinta Yesus kepada kita. Teman-teman sekalian, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada,
ketika kita atau saat kita melihat salib. Kita pergi, kita berada, dan ketika kita melihat salib, ingatlah, bukan kita menyembah salib, tetapi hendaknya itu mengingatkan kita. Salib yang kita lihat di bangunan gereja atau di mana saja mengingatkan kita bahwa hei manusia, dengan salib, dengan kematian Kristus engkau hidup. Dengan kematian Kristus dosamu diampuni. Dengan kematian Kristus kau memiliki kehidupan yang kekal. Terpinta kepada kita adalah pengakuan Yesus adalah juru selamat kita. Terpinta kepada kita adalah pujian hormat kepadanya. Yesus telah tersalib untuk kita. Yesus mencintai kita, menyayangi kita dengan cinta dan sayang yang tak bertepi. Apa yang harus kita lakukan di hadapannya? Apa yang dapat kita perbuat kepadanya selain hanya terima kasih Tuhan Yesus, diri dan hidupku di tengah-tengah dunia ini hanya dipertaruhkan bagimu. Teman-teman, di dunia ini kita menderita. Di dunia ini kita mengalami berbagai persoalan yang menyesakkan dada kita. Di dunia ini kita menyaksikan benar disalahkan dan salah dibenarkan. Yesus sudah menerima dan melalui semua itu. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepadanya, tetaplah beriman kepadanya, dan tetaplah berharap kepadanya. Jangan malu mengikuti Yesus. Jangan merasa kecil percaya kepada Yesus. Bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus, salib atau kematian Yesus adalah penghinaan. Tetapi bagi yang percaya kepada Yesus, salib dan kematiannya adalah kabar sukacita, keselamatan, dan penyelamatan bagi umat manusia yang berdosa. Salib dan kematiannya adalah pemulihan manusia dari dosa-dosanya. Salib adalah hidup baru bersama Yesus. Jumat Agung hari ini menjadi baru tatkala kita terus dengan aktif mengingat derita Yesus
Karena Yesus menginginkan kita diselamatkan. Karena Yesus menginginkan kita agar kita tidak dihukum, tidak dibinasakan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Selamat menghayati Jumat Agung di tengah persekutuan dan juga dalam hidup keluarga kita masing-masing. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.